محمد رسول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan hamba-hambanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa-apa yang diinginkan oleh para makhluknya. Maka dari itu, ketika kita menginginkan apapun, ketika kita menargetkan apapun, ketika kita ingin mencapai sesuatu apapun, yang harus kita lakukan adalah selain berusaha, adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat dengan hamba-hambanya. Apabila seorang hamba itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengabulkannya. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala tentu akan mengabulkan doa-doanya, ya. Doa-doanya akan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan kemuliaan di bulan suci Ramadan ini. Ada 3 waktu yang di situ mustajab doanya, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini terkhususnya. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya di waktu sahur. Ketika kita sahur, kita jangan tidur lagi atau malah nonton televisi atau bermain HP atau menyetel lagu dan yang lainnya. Tapi kita gunakan waktu itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak hadis-hadis menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia di sepertiga malam akhir. Maka dari itu kita manfaatkan waktu sahur itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ketika waktu berpuasa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Yang kedua adalah pemimpin yang adil. Yang ketiga adalah orang yang dizalimi. Nah, ketiga golongan ini ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di poin yang pertama tadi ketika orang yang berpuasa hingga berbuka. Maka dari itu ketika kita berpuasa, jangan gunakan waktu itu untuk bermalas-malasan, banyak rebahan, bermain game online dan lain-lainnya. Gunakan waktu itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah, salat duha, salat rawatib dan lain-lainnya, membaca Al-Qur'an dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berdoa, maka doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang masalahnya adalah kita banyaknya digunakan untuk bermalas-malasan. Waktu kita ketika berpuasa digunakan untuk tidur dari pagi, bangun zuhur teruskan lagi sampai asar, sampai berbuka. Nah, bagaimana ketika kita menginginkan sesuatu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu ketika kita berpuasa, gunakan waktu itu untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh yang lainnya. Yang ketiga adalah atau yang terakhir, waktu ketika berbuka puasa. Nah, namun kebanyakan dari kita menggunakan waktu tersebut, ya, dari kita gitu kan, menggunakan waktu tersebut untuk jalan-jalan sore atau ngabuburit bareng, ya, bahkan jalan-jalan, bermotor-motoran dan yang lainnya, bahkan berkhotwat antara laki-laki dan perempuan, menyetel musik, menggenjrengkan gitar dan yang lainnya. Itu adalah perbuatan yang tidak bermanfaat. Coba kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mempunyai banyak keinginan, banyak target-target kita yang ingin kita capai, banyak keinginan-keinginan kita yang ingin kita dapati. Nah, maka dari itu banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hendak berpuasa. Nah, maka dari itu hadirin atau kawan-kawanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbanyaklah doa di bulan suci Ramadan ini. Ya, kita banyak keinginan kita. Ya, berdoa apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih berdoa tentang akhirat. Kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala surga yang tertinggi, surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pinta untuk dijauhkan dari api neraka. Kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dan keluarga dan bersama teman-teman kita masuk dan berkumpul di surga kelak.
ya. Atau kita minta dengan urusan dunia, kita menginginkan rizki, pinta kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Kita menginginkan ilmu yang bermanfaat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan untuk yang para pemuda, kita menginginkan istri yang solehah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu, jangan risau, atau jangan berlalai-lalai. Kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita di bulan suci Ramadan ini. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala target-target kita dicapai dengan lewat doa tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salam